Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dengan sana seberataan, kembali lagi di podcast Bekesta yang tentu saja akan tayang di kanal YouTube kita, Alternative Talks, dan juga stasiun TV kesayangan kita, PKTV Kaltim, Grece Bene. Nah, teman-teman sekalian, menanggapi dengan banyaknya dugaan-dugaan atau kasus terkait dengan adanya dugaan pungli yang ada di Dinas PU Kutai Kartanegara, kali ini kita akan membahas dengan tuntas sekali, tentu saja dengan narasumber kita yang gak kalah keren dan juga luar biasa, tentu yang akan kita kulik dalam perspektif narasumber kita, yaitu Bapak Denny Ruslan. Halo Pak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Apa nih Pak kesibukannya akhir-akhir ini? Ya, kesibukan kami ini kayaknya untuk sementara ini ya biasalah sebagai aktivis kesana kemari melihat perkembangan kondisi Kutai Kartanegara pada khususnya dan pada umumnya Kalimantan Timur. Oke, nah Pak, sebelum kita masuk ke dalam sesi materi kita nih, kira-kira sebenarnya teman-teman ini juga penasaran sebenarnya siapa sih sosok Pak Denny ini gitu Pak. Terus awal mula terjun ke dunia apa nih anti korupsi ini kan Pak. Terus seperti apa sih Pak sebenarnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa mungkin sebagian sudah banyak yang mengenal saya, tapi kemungkinan banyak juga yang masih belum tahu siapa saya. Perkenalkan, nama saya Denny Ruslan. Saya mulai bergerak di bidang aktivis masyarakat ini sekitar tahun 2006 yang lalu. Dan saya ini aktivis organisasi memang. Ada beberapa organisasi yang pernah kami terajui lah atau kami masuki. Pertama itu ada dulu yang namanya organisasi yang kami kembangkan sendiri, itu beberapa tahun di situ, namanya Laskar Anti Korupsi Indonesia atau biasa disingkat LAKI. Kami yang merintis langsung dibawa dari Jakarta ke sini. Berkembang. Nah, dalam perjalanannya karena ini organisasi terlalu besar lah ya bagi kami, karena berkiblatnya langsung ke pusat di Jakarta, maka beberapa hal mungkin memacu juga kejenuhan, karena sudah beberapa puluh tahun ada di situ. Akhirnya kawan-kawan di seputaran Kaltim itu membentuk organisasi yang sekarang ini kami jalankan, yaitu Komite Transparansi Pembangunan, disingkat KTP. Nah, ya, sekarang kami berada di organisasi kemasyarakatan yang bernama KTP. Itu sudah terbentuk di beberapa kabupaten kota dan di beberapa provinsi saat ini. Fokus utama kami di organisasi ini adalah pertama mengedepankan atau mendorong kiranya pembangunan itu di daerah bisa menjangkau seluruh masyarakat dan adanya keterbukaan informasi publik. Yang ketiga, kami juga turut serta mengawasi jalannya proses-proses pembangunan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Oke, nah Pak, kalau misalnya dalam ranah pendidikan nih Pak, sebenarnya tuh udah tingkat pendidikan apa ya, jejak kita di pendidikan kita nih Pak, kan pengen tahu juga kalau misalnya mau bergabung di dunia ini kita harus masuk kemana sih Pak gitu kan? Sebenarnya tidak ada apa ya kualifikasi khusus gitu loh. Memang di organisasi ini yang penting kita memiliki integritas dan memiliki kesamaan visi ke depan untuk bisa bersama-sama bersama-sama dengan semua elemen masyarakat untuk memperbaiki atau mungkin sama-sama kita
mengawasi jalannya proses-proses pembangunan daerah dengan harapan pembangunan yang dijalankan itu bisa sampai pada sasaran sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, Pak. Untuk terjun di dunia ini kan pasti banyak lika-likunya ya, Pak. Banyak sekali dorongan dari berbagai macam pihak. Kenapa masih tetap bertahan di sini ya, Pak? Mungkin yang pertama nih fashion saya gitu loh. Sejak awal, sejak muda memang saya sangat suka berorganisasi. Beberapa organisasi, baik itu organisasi partai politik, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, sudah saya ikuti, saya jalankan, sehingga saya nyaman di sini. Memang mungkin dari beberapa perjalanan banyak lah pasti, bukan hanya di organisasi yang seperti ini, di semua organisasi mungkin itu pasti ada hambatan-hambatan, pasti ada tantangan-tantangan, dan di situ juga pasti ada semacam happy yang kita temukan di dalam menjalankan suatu kegiatan organisasi. Nah, kemungkinan ini passion saya di sini. Jadi saya senang-senang aja, walaupun mungkin orang lain melihat ini penuh dengan tantangan, penuh dengan resiko. Tapi ya itulah sudah yang harus kita jalani. Oke, Pak. Pasti ada naik turunnya nih kan, Pak. Titik terberatnya tuh sampai saat ini apa sih, Pak, yang dilalui ini, Pak? Ya, dalam kami menjalankan roda organisasi, apalagi sifatnya anti korupsi ya. Di sini banyak sekali hambatan yang harus kita lalui. Yang kita hadapi dalam penegakan supremasi hukum tindak pidana korupsi itu bukan hanya dari sisi internal, tapi juga dari sisi eksternal. Contoh misalnya, dari sisi eksternal, pihak-pihak yang terkait dalam kasus tindak pidana korupsi itu kalau dalam strata masyarakat itu hampir sebagian besar memiliki kualifikasi yang tinggi lah. Bukan orang sembarangan, bukan orang biasa. Kebanyakan mereka memiliki pendidikan yang cukup bagus, mereka memiliki jaringan yang luas, mereka juga punya finansial yang besar, sehingga kalau kita salah langkah, itu bisa menjadi pukulan balik ke kita dalam menangani proses-proses penegakan hukum. Jadi itu tantangan. Tetapi dari sekian banyak kasus-kasus, kita juga mendapat dukungan yang luas dari masyarakat. Itulah yang membuat kami menjadi semangat gitu loh, karena masyarakat, terutama masyarakat kecil di bawah, itu sangat berharap organisasi atau kawan-kawan yang bergerak sebagai aktivis anti korupsi itu mendapatkan apresiasi yang tinggi. Mungkin begitu. Oke, Pak. Nah, kita masuk nih, Pak. Ya. Kan itu sudah mulai marak nih, kembali lagi berita-berita terkait dengan adanya pungli nih, Pak. Khususnya kalau dalam kasus podcast kita kali ini tentang pungli yang dilakukan oleh Dinas PU nih, Pak. Ya. Menurut kita nih, bagaimana pendapat kita terkait dengan kasus ini? Jadi perlu disampaikan dulu ya, bahwa ada beberapa tindak pidana korupsi yang pada dasarnya tidak langsung menyentuh atau tidak menimbulkan secara langsung kerugian keuangan negara. Salah satunya itu suap, karena suap itu bukan uang negara, tetapi dampak dari suap itu nanti belakangnya juga merugikan masyarakat. Yang kedua, yang kedua itu ada yang namanya pemerasan.
pemerasan itu juga pada dasarnya bukan uang negara, tapi uang orang yang diperas itu. Tapi kemungkinan besar orang yang diperas itu juga merugikan keuangan negara. Jadi pada intinya pastilah ada yang dirugikan, ya ini masyarakat luas. Nah, terkait dengan pungli itu ya konotasi yang kita ketahui adalah pungutan liar kan. Berarti pungutan liar itu asumsinya adalah pungutan yang tidak resmi. Kenapa tidak resmi? Karena memang itu tidak diatur dalam ketentuan. Dia bisa jadi pemerasan kalau yang melakukan atau yang meminta ini memiliki kewenangan. Kalau kamu nggak ngasih, nggak saya lakukan ini. Sehingga itu jadi pemerasan. Tapi kalau dia datangnya dari orang yang punya kepentingan, tolonglah Pak, jangan diproses. Atau kalau bisa, tolonglah Pak, ini diproses. Nah, itu itu kategorinya menjadi penyuapan. Jadi suap, jadi tipis saja. Inisiatifnya datang dari mana? Kalau datang dari orang yang memiliki power, itu namanya pemerasan. Tapi kalau orang yang datang permintaan itu datangnya dari orang yang memiliki keinginan agar ini jangan dilakukan oleh orang yang memiliki power, maka itu namanya suap. Tetapi kalau yang namanya pungli itu adalah sebenarnya transaksi jasa yang tidak yang tidak resmi. Contoh misalnya ya seperti yang marak diceritakan di PU. Itu kan sebenarnya jasa. Jasa mereka membuat menjilid, melakukan membuat kontrak. Nah, dengan jasa itu tetapi tidak ada tarif tertentu. Seenak-enaknya meminta. Akhirnya karena dia ini yang memiliki kekuasaan untuk itu, kalau nggak ngasih, nggak saya jalankan ini. Nah, karena yang mempunyai ini sebenarnya power, sebenarnya itu bisa dikategorikan sebagai pemerasan. Pemerasan. Tapi di sisi lain, kenapa ini dijadikan pungli? Dia tidak memiliki efek hukum. Nah, contoh lah misalnya, ini parkir tarifnya 2.000, tapi dia meminta di luar daripada ketentuan yang ditetapkan, maka namanya pungli. Pungli. Nah, di luar daripada itu misalnya, kalau dia memiliki kekuasaan, misalnya polisi di luar dari ketentuan meminta sesuatu yang lebih, maka itu namanya juga pungli, tetapi bisa dikaitkan dengan tindak pidana pemerasan. Nah, itu. Jadi terkait dengan kondisi yang marak sekarang beredar bahwa di PU ini bukan cerita baru sebenarnya. Ini kisah lama. Cuman kawan-kawan kontraktor itu nggak memiliki keberanian untuk mengungkapkan praktek-praktek seperti ini. Dan saya yakin ini bukan hanya di PU, di lain-lain juga itu terjadi. Dan mungkin bukan hanya di Kukar, di provinsi, mungkin di kabupaten kota yang lain ini juga terjadi. Karena ini sudah bukan jadi rahasia umum, ini sudah menjadi seperti budaya gitu. Cuman mungkin yang membedakan tarifnya saja. Mungkin di daerah sini agak kecil, di daerah sini agak besar. Nah, jadi karena ini sudah budaya agak sulit. Pertama, yang memberi dengan yang menerima itu nggak mungkin mau ngomong, nggak mau mungkin itu membuka. Karena apa? Yang meminta ini mungkin dalam tanda petik adalah penyelenggara negara. Yang memberi ini kontraktor yang mendapat kontrak dari uang negara. Sehingga yang memberi dan yang menerima itu sebenarnya dalam posisi yang sama, melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga mereka nggak mungkin mau mengungkapkan kasus ini. Tapi kan efeknya nanti
itu kan berimbas pada pekerjaan. Karena banyaknya dana yang harus dikeluarkan, mau nggak mau nanti di lapangan akhirnya nyuri. Itu imbasnya belakangan. Walaupun sebenarnya di awal itu bukan uang negara. Nah, mungkin di PU atau di tempat lain yang melakukan praktek-praktek seperti ini, saya menghimbau untuk ya kalau bisa disudahi saja, jangan lagi dilakukan ini. Nah, hal ini kan kenapa menjadi budaya, kenapa jadi terus berjalan sejak dulu sebenarnya. Karena apa? Karena ini orang-orang kita di sini ada budaya yang agak sulit untuk kita hilangkan. Dan sebenarnya aparat penegak hukum tahu persoalan ini, tahu. Cuman mungkin kategorinya mereka anggap kecil. Mereka anggap ini ya sudahlah, biasa-biasa saja. Tapi kalau dikumpulkan jadi banyak juga itu. Banyak juga. Saya pernah melaporkan satu kasus lah. Ya, mirip-mirip lah seperti ini. Tapi di penegak hukum kayaknya ada keengganan untuk memproses hal seperti ini. Saya kurang tahu. Karena untuk memproses tindak pidana korupsi yang seperti ini, jelas itu memerlukan biaya operasional yang besar, sehingga ada keengganan. Karena dalam proses-proses tindak pidana korupsi ini di samping lama memerlukan bukti konkret, yang ketiga itu memerlukan ahli. Nah, untuk mendatangkan ahli itu juga memerlukan biaya. Jadi kadang-kadang restorasi justip itu dijadikan alasan untuk tidak melanjutkan satu kasus ke proses hukum gitu. Nah, itu juga yang kita sayangkan. Itu yang kita sayangkan. Tetapi tidak ada efek jerahnya. Harusnya kalau toh ini tidak dilanjutkan ke proses hukum lanjutan, harusnya ada pembinaan. Pembinaan, ya ini serba salah. Pembinaan mungkin dari instansi yang bersangkutan. Misalnya dari pimpinan memberikan teguran atau memutasi atau apa. Nah, yang sulit ini kadang-kadang bawahan ini justru menjalankan perintah atasan. Nah, kalau sudah seperti ini kan susah atasan mau ngambil tindakan. Oh, mereka dapat setoran juga. Nah, jadi kita juga sulit untuk menerima alasan bahwa pimpinan tidak mengetahui hal seperti ini. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu. Silahkan. Apa yang mau ditanya? Berarti sangat akarnya sudah sangat jauh sekali ya, Pak. Sampai tadi menjadi hal umum, bahkan sudah menjadi budaya ternyata di masyarakat kita. Nah, Pak, terkait dengan hal ini kan menimbulkan dilema juga ya kan di masyarakat kita. Kayak kalau misalnya kita mau bayar juga, tapi ini tindakan yang salah gitu kan Pak. Tapi kalau tidak bayar ya kita tidak dapat kontraknya gitu kan Pak. Ini bagaimana sebenarnya nih? Akar permasalahannya itu dari mana sih Pak sebenarnya awalnya? Sebenarnya ini berangkat dari integritas dari para penyelenggara negara juga. Kenapa ini saya sampaikan? Karena hal ini sudah menjadi rahasia umum lah. Ya, seorang pimpinan misalnya, apalagi penyelenggara negara yang berada di posisi politis, itu untuk bisa menduduki kursi politis itu kan memerlukan dana yang tidak sedikit. Ya, sudah masing kita ketahui lah, mau jadi anggota DPR juga nggak murah, mau menjadi pejabat politik juga tidak murah. Akhirnya apa? Ini berimbas semua ke derap langkah proses pembangunan. Nanti dari pejabat publik yang sudah jadi, dia banyak keluar duit, akhirnya mulai setoran-setoran dari dinas-dinas, dia juga harus minta.
Nah, dinas mau dapat dari mana lagi kalau bukan dari proyek? Nah, anggota-anggota teman-teman yang berada di posisi politik, misalnya anggota-anggota DPR, juga mau nggak mau ikut nitip anggaran di dinas-dinas. Atau mungkin ada lagi dalam bahasa pokir-pokir. Ya kita nggak bisa nyalahkan, karena ini memang sistemnya yang sudah terlanjur bobrok gitu loh. Nah, kalau toh ada 1-2 orang yang terpaksa harus berurusan ke proses hukum, ya bagi kami pegiat anti korupsi sebenarnya itu karena naas saja. Naas saja. Sampai di internal kami ada Pameo, susun semua orang-orang yang berada di lingkar itu, kita lempar batu ke belakang, siapa yang kena periksa. Bohong kalau nggak ketemu, pasti ketemu. Tinggal kecil besarnya saja. Contoh, di satu kecamatan, jabatannya sebagai bendahara atau apa ya di kecamatan itu. Itu memang camatnya bersih, kelihatannya nggak main, nggak apa. Tapi semua kontrak segala macam lewat dia. Apa yang terjadi? Seorang bendahara yang golongan mungkin 2D sampai 3B itu memiliki kehidupan yang hedon. Punya rumah kontrakan sekian banyak, mobil mewah-mewah, istri tampil mewah. Nah ini kan jadi pertanyaan, dari mana seperti itu terjadi? Tapi orang-orang kita di lingkungan kita nggak pernah mau peduli yang seperti itu. Apa katanya, itu rezeki orang masing-masing. Kita nggak usah terlalu repot, nggak usah terlalu ini. Nah akhirnya kan orang menjadi individual. Individual masing-masing sudah nggak mau lagi, sudah ikut-ikut campur ke orang. Apalagi mereka-mereka itu dalam tanda kutip itu royal. Biasanya agak royal ke masyarakat, ke kawan-kawan. Nah, itu tidak tertutup untuk 1-2 orang saja. Hampir seluruh strata seperti itu. Nah, jadi kan sudah jadi budaya, agak susah. Satu-satunya jalan memang, ya siapa yang naas itu ajalah yang kena dulu. Nah yang kita sayangkan ketika mereka ini kena proses hukum, mereka juga nggak mau ngomong. Harusnya bongkar aja, buka aja gitu loh. Nah, budaya itu lagi yang kita agak susah. Tuh. Berarti memang dari sistemnya itu ya Pak, Sistem. sudah mengakar sekali. Tapi kalau misalnya dari segi hukumnya nih Pak, bagaimana dengan penegakan hukum kita terkait dengan kasus-kasus seperti itu Pak? Susah juga kita mau ngomongnya, karena hampir semua elemen itu bagian dari sistem. Bagian dari sistem. Makanya Pak Kapolri pernah ngomong ya, Pak Listio Sigit, kalau ikan itu busuknya itu dari kepala. Harusnya kepalanya dulu yang dipotong kalau ada kebusukan di satu tempat. Nah, tapi yang terjadi kan tidak seperti itu. Begitu terjadi sesuatu, jangankan pimpinan mau mundur, mulai cari kambing hitam. Si A yang disalahkan, si B yang disalahkan, si C yang disalahkan. Di Jepang, itu tidak sempat disuruh mundur. Mereka begitu terjadi sesuatu di instansinya, dia langsung mundur. Contoh, di Jepang ada kecelakaan kereta api. Bukan direktur kereta apinya yang mundur. Menteri perhubungannya langsung mundur gitu. Karena dia malu. Nah di tempat kita, sudah jadi tersangka, belum mau mundur. Dengan alasan, kan belum ada, belum inkrah. Masih asas praduga tidak bersalah. Nah, gimana kita mau jadikan ini jadi panutan gitu loh. Nah, itu pun juga menjadi skeptis bagi kawan-kawan, sebagian besar kawan-kawan yang bergerak di organisasi anti korupsi.
Itu yang jadi skeptis kita. Kita mencari informasi, mengumpulkan data sekian banyak, sekian, tahu-tahu begitu kita sorong, ternyata itu justru kalau dalam bahasa kami jadi alat tawar gitu loh bagi kawan-kawan yang menangani kasus itu. Nah itu yang agak susah. Akhirnya seperti kami mau nggak mau, kalau sudah terlanjur maka kita mau nggak mau harus keras dengan aparat-aparat penegak hukum juga gitu loh. Nah, akhirnya harus saling lapor, harusnya saling bentrok. Itu mungkin yang perlu kita sampaikan ke masyarakat. Jadi dan sebagian juga kami juga tidak menutup kemungkinan skeptis ini juga berimbas kepada teman-teman yang bergerak di anti korupsi. Akhirnya mereka dalam tanda kutip ini juga dijadikan alat negosiasi aja gitu loh. Dapat kasus ini udah, daripada ini maju ke sana, ini jadikan ini makanan kawan-kawan yang lain, dah kita nego aja dah. Nah itu juga jadi kebanyakan kasus-kasus itu tidak jalan. Itu. Jadi bukannya justru memproses hal tersebut, malah dijadikan bahan untuk transaksi baru lagi ya Pak gitu. Justru itu mungkin saya belum membaca ya draft undang-undang perampasan aset. Saya belum membaca itu, tetapi sesungguhnya saya juga tidak terlanjur setuju dengan undang-undang perampasan aset itu. Karena apa? Pertama, undang-undang perampasan aset itu sebenarnya dikhawatirkan itu justru jadi alat untuk melakukan tindakan kriminal lain. Misalnya aparat yang menangani kasus itu bisa aja menjadikan undang-undang itu sebagai alat bargaining untuk mengancam, untuk memeras, untuk apa segala macam. Nah, kalau bicara perampasan aset, undang-undang yang ada sudah cukup bagus kok. Yang kedua, buktinya sekarang kita banyak kok sudah merampas aset-aset yang belum didasarkan pada undang-undang perampasan aset. Ada berapa banyak sekarang yang kasus ditangani Kejaksaan Agung mengenai tambang timah, itu berapa banyak aset yang sudah dirampas. Nah, soal perampasan aset itu kan nggak bisa di awal, pasti nanti di belakang setelah putusan. Apa kata pengadilan? Dirampas atau dikembalikan? Barang-barang yang sudah disita itu kan nggak bisa langsung dirampas. Bisa saja itu barangnya memang milik dia atau diperoleh dari hasil yang halal. Nah, justru dengan undang-undang perampasan aset, kami khawatir kalau itu dijadikan alat oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan pemerasan, untuk melakukan ancaman, atau justru dijadikan bargaining position gitu dalam proses-proses penegakan hukum. Jadi itu kira-kira. Oke Pak. Nah, kalau misalnya terkait dengan budaya yang terus mengakar kita nih terkait dengan kasus suap penyuap dan juga pungli ini Pak, apa sih sebenarnya tuh efeknya untuk pembangunan dan juga infrastruktur di Kutai Kartanegara nih Pak? Ya jelas, efeknya buruk gitu pasti. Nah, kita lihat aja lah. Karena apa? Dari anggaran yang ada, misalnya dari anggaran pembangunan jalan, itu lebih dari 25% itu di luar pajak loh ya. Pajaknya aja sudah berapa? Mungkin sekitar 12,5% sudah pajak. Nah, di luar itu 25% itu sudah bukan untuk pembangunan lagi. Itu sudah keluar kemana-mana. Dan itu bukan rahasia. Sehingga kontraktor mau dapat untung dari mana lagi? Nah, ini bukan rahasia lah. Untuk dinas misalnya, paling minim 10-12,5%. Belum kita bicara di Pokja. Pokja itu 1-2,5%.
Nah, belum kita nanti bicara pada saat pencairan, juga harus keluar dulu. Opname di lapangan juga harus keluar lagi. Ya ujung-ujungnya yang dikorbankan kan mutu, pekerjaan gitu loh. Nah, akhirnya apa? Belakangan terjadi temuan. Temuan akhirnya muaranya kemana? Ya, proses hukum. Nah, itu yang terjadi. Jadi, mau dia itu pungli, mau dia itu namanya pemerasan, mau itu namanya suap, imbasnya pasti masyarakat yang dirugikan. Itu pasti bisa dipastikan masyarakat yang dirugikan. Oke, nah Pak, terkait dengan hal ini Pak, pasti kan udah tadi itu kan banyak yang terlibat ya Pak dan sudah menjadi rahasia umum. Berarti kan bupati kita nih misalnya gitu, orang-orang yang berada dalam ranah pemerintahan ya bukan tidak mungkin terlibat gitu kan Pak. Nah sebenarnya tuh langkah-langkah seperti apa sih Pak yang harus diambil nih Pak kira-kira? Ini dilema juga gitu. Kenapa? Sudah bisa dipastikan kalau saya bisa, cuman memang untuk membuktikannya saja kita perlu kerja keras gitu loh. Kenapa? Kita sudah tahu lah dan ini terbuka di mana-mana begitu. Seorang bupati misalnya, kita tahu di mana-mana ini proyek Pak Bupati, ini proyek Pak Wakil Bupati. Terus dari mana dana, misalnya ini uang pribadi Pak untuk membangun jalan di Sulawesi misalnya gitu. Itu kan jadi tanda kutip. Oh, akhirnya orang berpikir dan itu bukan jadi rahasia lagi bahwa beberapa proyek-proyek itu ada setorannya gitu. Dan setoran itu nggak kecil loh yang tadi saya sampaikan. Akhirnya apa? Nyuri. Yang dikorbankan itu kan mutu pekerjaan. Itu kalau menyangkut fisik. Ada juga yang non fisik, yang tidak kelihatan. Akhirnya bukan markup, akhirnya fiktif. Barangnya nggak ada, tapi dibayar. Atau barangnya 5, yang dibayar 10. Atau perjalanan dinasnya 2 hari, tapi yang dibayar 5 hari. Itu bukan rahasia lagi. Semua itu sudah. Jadi ini sistem sebenarnya, sistem yang sudah terlalu bobrok. Jadi memang seperti lingkaran setan gitu. Untuk bisa saya tidak yakin ini bisa diberantas. Kalau diminimalisir ya mungkin bolehlah, bisalah. Tapi caranya mulai dari atas dulu, dari kepala dulu. Jadi kalau yang tukang pungut di bawah yang kena imbas itu nggak akan berpengaruh. Nanti yang lain ganti ya pasti begitu lagi karena dia dibebani untuk melakukan setoran ke atas. Jadi siapapun yang kena proses hukum itu pasti terjadi lagi. Ada penggantinya ya Pak? Penggantinya pasti melakukan lagi karena ada beban yang harus mereka tanggung. Nah, sebelum dia mengganti itu kan dipanggil dulu, kamu mau ndak di situ ya, tolong ya. Sekian aturan mainnya seperti ini. Mau nggak? Kalau nggak aku cari orang lain. Mau nggak mau. Oke. Nah Pak, terkait dengan hal itu, kalau idealnya nih Pak, sebenarnya tuh langkah apa yang harus diambil, terutama untuk lembaga-lembaga pengawasan nih seperti DPRD tuh, langkah yang tepat yang harus diambil ideal itu kayak apa sih Pak? Tapi ini terlepas sebenarnya semuanya tergantung dari manusianya. Tetapi untuk meminimalisir yang tadi seperti saya sampaikan, semuanya kalau memang memungkinkan itu dilakukan secara mesin, secara elektronik, secara sistem. Sehingga kalau terjadi permainan itu bisa ditelusuri, bisa dilihat siapa yang melakukan ini. Ada investigasi forensik di situ. Dan itu akan memudahkan proses penyelidikan dan penyidikan. Mungkin itu yang bisa meminimalisir.
Di luar daripada itu, walaupun di belakang sistem itu ada manusia juga, tapi paling tidak terlalu vulgar seperti sekarang. Saya melihat ada satu yang bagus di Kukar, tapi saya kira itu bisa jadi contoh ya. Dan itu bagus. Kenapa? Saya kalau bagus saya katakan bagus, kalau jelek saya beberapa waktu karena persiapan untuk berangkat haji, kami diminta untuk melakukan medical check up di rumah sakit. Dan itu semua dilakukan dengan melalui aplikasi. Sedikit sekali campur tangan orang, kecuali persoalan pemeriksaan medis. Di samping pakai mesin ya pasti ada tenaga medisnya. Tapi di luar itu semua dilakukan dengan cara sehingga itu meminimalisir pungutan-pungutan yang tidak perlu. Dan kalau toh ada pungutan, itu semua tercetak. Nah, apa ini nggak bisa diterapkan? Misalnya mengurus perizinan, kita mengurus proyek, dilakukan secara dan sudah bagus sebenarnya. Ada yang namanya pengadaan melalui e-katalog misalnya, atau tetapi yang repot, yang di belakang manusianya ini itu nggak bisa lepas dari situ. Melakukan pungutan. Nah itu yang susah. Adanya kong kali kong di belakangnya. Kita untuk dapat proyek, walaupun sudah ada sistem melalui elektronik, lelang elektronik segala macam, tapi tetap yang menentukan juga orang di belakang. Nah, kita berharap sistem seperti ini yang diperbaiki. Insya Allah itu akan mengurangi, kalau tidak mungkinlah bisa memberantas, paling tidak mengurangi lah. Nah, mungkin itu tahap pertama. Kita nggak tahu nanti perkembangan teknologi segala macam bisa mengurangi, mungkin nggak perlu tenaga manusia lagi. Itu mungkin akan bisa mengurangi perilaku koruptif lah secara umum. Oke Pak, berarti memang itu sekaligus menjadi salah satu solusi juga yang bisa ditawarkan ya Pak. Tapi tidak bisa juga menghilangkan sampai ke akarnya ya, karena Pak, di belakang masih ada manusia. Contoh, kita melaporkan satu kasus tindak pidana, entah di kepolisian, entah di kejaksaan. Nah, begitu laporan kita masuk, itu terregister. Kita sebagai pelapor atau terlapor itu punya hak untuk mengetahui. Nah, persoalannya di belakangnya ada manusianya yang melakukan itu. Kadang-kadang sudah kita minta, ada aturannya sudah bagus. Sudah kita minta, Pak, tolong informasi, ini perkembangan kasusnya sampai di mana. Tidak dilakukan juga. Nah, Pak, ini seperti apa penanganannya? Padahal itu hak kita. Ada aturannya, ada regulasinya. Tapi yang di belakangnya ini, entah ada kepentingan apa kita nggak tahu, dengan alasan kepentingan penyelidikan, ini ditutup. Padahal ini ada hak kita dan ada aturannya yang mengatur itu. Nah, kalau itu semua terjadi, maka mau tidak mau kita harus berurusan dengan aparat penegak hukum dengan cara yang lain. Kita harus melapor ke atasannya. Nah, itu kan sudah tidak nyaman sebenarnya, hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi saya kira mungkin untuk tahap pertama, untuk meminimalisir, itu sistem yang harus dirubah. Sistem, baik itu sistem teknis pelaksanaannya dan sistem rekrutmen manusianya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada di satu instansi yang orang ini tidak berkompeten karena dia ini dekat atau ada hubungan keluarga dengan pengambil kebijakan di satu dinas, akhirnya orang ini dipakai untuk melakukan sesuatu atas nama pimpinan.
Mereka inilah yang kasak kusuk, mereka inilah yang minta ini, mereka itulah yang minta itu. Begitu terjadi sesuatu, pimpinan di dinas bilang, kami nggak tahu itu. Kami nggak mungkin orang di bawah ini melakukan sesuatu yang vulgar seperti itu kalau tidak ada restu dari pimpinan. Itu saja kuncinya. Oke. Nah, oke Pak. Ternyata diskusi kita sudah lumayan panjang ya Pak. Emang kalau membahas hal seperti ini nggak kerasa banget ya Pak waktunya. Karena emang dekat nih masalahnya dengan masyarakat kita kan Pak. Nah, tapi terakhir nih Pak, boleh nggak sih kasih closing statement atau penutupan nih pesan terhadap masyarakat kita, baik itu pelaku usaha dan juga pemerintah lah Pak khususnya kan? Ya untuk pemerintah, terutama pelaksana pimpinan, baik bupati, wakil bupati, kepala-kepala dinas, sekda, sudahlah, jangan menutup mata atau membiarkan proses-proses ini terus berjalan. Ini yang dirugikan sebenarnya masyarakat, kasihan masyarakat, dan sebenarnya yang rugi Anda juga gitu. Kenapa? Kerugian akan ada di Anda juga nantinya. Kalau terjadi sesuatu hal, Anda tidak akan bisa cuci tangan. Proses hukum segala macam. Kalau nanti terjadi nasib buruk, Anda juga bisa kena. Itu satu. Yang kedua, kawan-kawan yang terpaksa harus berurusan dengan proses hukum, sudah. Jangan Anda mau pasang badan sendiri. Padahal bukan Anda sendiri yang menikmati. Kami menyarankan buka saja, siapa saja yang terlibat, buka. Nah, ada kok yang namanya justice kolaborasi, kolaborator. Jadi kita sama-sama lah memainkan atau menjalankan peran masing-masing untuk kepentingan masyarakat. Ya, untuk pengusaha, teman-teman juga, kalau berbisnis dengan pemerintah juga harus berhati-hati. Kenapa? Anda juga tidak tidak bebas dari ancaman hukum. Sehingga kalau ada hal-hal yang menyebabkan adanya resiko hukum, lebih bagus tinggalkan saja. Atau tidak usah saja. Karena ya Anda sendiri nanti yang rugi. Nah, mungkin seperti itu. Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas sesi diskusi kita yang luar biasa banget. Jadi ya teman-teman, itu tadi adalah sesi diskusi kita. Ternyata memang ya hal-hal terkait seperti ini memang membutuhkan integritas lah yang paling pertama ya kan Pak. Untuk mengatasi hal-hal terkait dengan pungli dan juga suap itu, ya kita nggak bisa hanya menyalahkan sistem, tetapi juga diri kita sendiri sebagai individu itu harus memiliki integritas untuk terus menjaga agar bagaimana sistem ini tidak menjadi sistem yang bobrok tadi ya kan Pak. Nah, mungkin itu untuk sesi podcast kita pada hari ini, teman-teman. Kembali lagi, silahkan untuk menonton podcast kita yang akan ada berikutnya. Mungkin ada kesempatan lagi untuk bertemu dengan Pak Denny. Terima kasih para pemirsa atas tanggapan. Mungkin ada, silahkan komen di sini. Saya tahu ada saran, pendapat, atau mungkin ada informasi yang bisa kami tindak lanjuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.